Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.10, IPA KD 3.7, dan SPDB KD 3.3. Bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat kita saksikan dari bumi tempat kita tinggal. Nah, anak-anak, perhatikan gambar bulan berikut ini. Pernahkah kamu menyadari bahwa pada saat tertentu kamu tidak dapat menyaksikan bulan bersinar, padahal langit malam sedang cerah? Terkadang kamu perhatikan bahwa bentuk bulan juga berganti-ganti. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mari kita baca bacaan berikut ini. Bulan yang setia kepada bumi. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi. Selain matahari, bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernafas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut, meskipun tidak mengandung air seperti di bumi. Dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, kita dapatkan informasi mengenai persamaan dan perbedaan bumi dan bulan. Persamaannya, yang pertama, berputar pada porosnya atau rotasi. Yang kedua, mengelilingi matahari, disebut dengan revolusi. Yang ketiga, bumi dan bulan sama-sama merupakan benda langit. Keempat, bumi memiliki es, bulan diduga juga memiliki es di kawah-kawah bulan yang ada di daerah dekat kutub. Yang kelima, memiliki dataran rendah dan pegunungan. Perbedaannya, bumi merupakan planet, sedangkan bulan merupakan satelit. Bulan mengelilingi bumi, tetapi bumi tidak mengelilingi bulan. Bumi memiliki udara, sedangkan bulan tidak memiliki udara. Bumi memiliki atmosfer, sedangkan bulan tidak memiliki atmosfer. Laut di bumi mengandung air, sedangkan laut di bulan tidak mengandung air. Nah, anak-anak, itulah persamaan dan perbedaan bumi dan bulan yang kita dapatkan dari bacaan tadi. Anak-anak, selain mengerjakan tugas dari sekolah, pastinya kamu memiliki sedikit waktu senggang. Pada waktu senggang, manakah yang kamu lebih sukai? Menghabiskan waktu senggang dengan bermain gawai atau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan teman-teman? Pernahkah kamu mengalami situasi tersebut? Mari kita baca dan simak cerita berikut ini. Kakek Banu oleh Diana Caritas.
"Andi, Bayu, ayo kita kumpul di sini," seru kakek Banu mengajak Andi dan Bayu yang sedang asik bermain gawai mereka di ruang tengah. Andi dan Bayu adalah kakak adik yang sedang berlibur ke rumah kakek neneknya bersama ayah dan ibunya. "Ada apa, Kek? Mau apa di situ?" tanya Andi yang lebih tua kepada kakeknya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar gawainya. "Cepatlah ke teras, kakek ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Di sini sudah ada Ari dan Ika nih," seru kakek dari teras rumahnya yang luas. "Andi, Bayu, dipanggil kakek," kata ibu mengingatkan setelah dilihatnya kedua anak itu tidak juga menghiraukan panggilan kakeknya. "Kalian sudah janji untuk menemani kakek kan kali ini? Mengapa kalian sibuk sendiri dengan gawai itu dibanding menemani kakek?" "Kakek sudah lama tidak bertemu kalian loh," kata ibu mengingatkan. Kedua adik beradik pun akhirnya meletakkan gawainya dan berjalan menemui kakeknya di teras. "Nah gitu dong, masa gawai lebih menarik daripada bulan purnama di atas sana?" "Sudah 3 kali bulan purnama, Ari dan Ika selalu bermain ke sini untuk mendengar cerita kakek loh," jelas kakek Banu. "Ari dan Ika juga biasanya bermain gawai seperti kalian. Tapi sudah 3 kali mereka selalu datang ke sini meminta kakek bercerita pada saat bulan purnama," jelas kakek lagi. "Iya Andi, sejak kakek kami meninggal 4 bulan lalu, kami jadi sering bermain ke sini. Kakek Arya suka bercerita ketika bulan purnama tiba, biasanya di teras rumah kami. Nah, sekarang kakek Banu bersedia bercerita juga untuk kami," Ari menjelaskan. "Wah, akan seru pasti cerita kakek kalau banyak pendengarnya. Aku mau," seru Bayu gembira. Lupa akan permainan gawainya. Bayu pun segera mengambil tempat di sebelah Ika. Kini keempat bocah itu pun duduk setengah lingkaran mengelilingi kakek yang duduk di kursi malasnya. Kakek Banu mulai bercerita dengan semangat. Terkadang terdengar suaranya menirukan suara-suara binatang, petir, angin, kendaraan bermotor berganti-gantian. Lalu terdengar suara anak-anak tertawa terbahak-bahak. Lalu suara mereka menjerit ketakutan. Kelihatannya seru sekali. Andi dan Bayu pun lupa dengan permainan gawainya. Sepertinya mereka menikmati sekali cerita kakek Banu. Beberapa kali mereka merengek meminta kakek bercerita kembali. Ibu pun harus datang meminta anak-anak itu menunggu hingga esok hari untuk membiarkan kakek Banu beristirahat. "Ternyata seru sekali mendengar cerita kakek ya kak. Lebih seru daripada permainan di gawai kakak itu," kata Bayu kepada kakaknya. "Pastilah, kakek kan jago bercerita. Lalu ada Ari dan Ika. Lalu di saat bulan sedang purnama sempurna," kata Andi senang. Ibu pun tersenyum dan meminta mereka segera tidur. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, tugas kalian adalah tuliskanlah pesan yang kamu dapat dari cerita tersebut ke dalam satu kalimat pendek. Tuliskan pesannya pada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir cerita. Kerjakan pada buku latihan tematik kalian. Dan jangan lupa, kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Saat ini, tari daerah telah banyak dimodifikasi menjadi tari kreasi daerah. Sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa perbedaan antara tari daerah dan tari kreasi daerah Nusantara. Mari mempelajari lebih jauh perbedaan antar tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan kedua jenis tari kreasi ini bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Namun, secara khusus, tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan ini yang dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat.
Beberapa jenis alat musik yang digunakan pun memiliki keunikan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan tarian tersebut. Berikutnya adalah tentu saja busana yang dikenakan merupakan keunikan yang paling jelas dapat dilihat. Ada beberapa bagian dari properti tari yang unik dan khusus hanya untuk tari tertentu, sama dengan musik dan gerakan. Perbedaan ini juga menjadi penciri tari tersebut yang membedakannya dengan tarian yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Pertama adalah tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda C.C. Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali, yang mendeskripsikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari kupu-kupu biasa ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita. Para penari menampilkan gerakan menari dan tata busana yang indah. Tari ini sudah cukup terkenal karena sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia. Tari Manipuren merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India oleh seorang seniman bernama S. Maridi. Tari ini dikembangkan di Indonesia. Tari Yapong dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal Bagong Kusudiarjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Yapong pertama kali dipantaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama. Tari Banjar Kemuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat di sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat, dan luwes menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Perhatikanlah beberapa informasi mengenai tari kreasi daerah berikut ini, yaitu tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.